Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempraktekkan 5 dari fenomena alam fisika. Perkenalkan, nama saya Heru Basuki dari 10.1. Nama saya Ratu Aziza dari 10.1. Nama saya Ratu Manika Tambuna dari 10.1. Nama saya Nadia Belia dari 10.1. Nama saya Roxina Abigail dari 10.1. Nama saya Lorenzo Malang dari kelas 10.1. Semuanya, perkenalkan nama saya Roxina Abigail Manuela dari kelompok 1 Fisika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Di video berikutnya, saya akan mencontohkan bagaimana proses menguap itu. Nah, ini salah satu contohnya ya teman-teman. Kalau saya jelasin lebih dalam lagi, penguapan atau evaporasi dapat terjadi karena partikel-partikel zat cair relatif renggang, kemudian diberi kalor secara terus-menerus sehingga semakin menjauhkan jarak partikel satu ke partikel lainnya. Lama-kelamaan, partikel tersebut akan terlepas dari zat cair. Selain menguapnya air, ada juga loh contoh-contoh lain. Contohnya kayak baju basah, setelah dijemur lama-lama akan kering karena cahaya matahari. Pembuatan garam yang menghasilkan endapan garam diperoleh dengan cara menguapkan air laut. Pembuatan batu bata, air dalam batu bata mengalami penguapan karena batu bata dijemur sehingga batu bata kering. Minyak kayu putih lama-kelamaan akan berkurang volumenya karena menguap jika minyak kayu putih dalam botol dibiarkan terbuka. Minyak wangi yang disemprotkan ke pakaian lama-kelamaan baunya akan menghilang karena minyak wangi dapat menguap. Bensin dan sejenisnya lama-kelamaan akan habis karena menguap dan berubah menjadi gas jika dibiarkan dalam kondisi udara terbuka. Nah, cara mempercepat proses penguapan itu gimana sih? Ada 3 nih caranya. Yang pertama, tekanan pada permukaan diperkecil. Artinya, jarak antar partikel udara di atas zat cair tersebut menjadi lebih renggang. Yang kedua, menaikkan suhu zat atau memanaskannya. Molekul yang dekat dengan permukaan bergetar lebih cepat dan dapat meningkatkan volume ruang gerak zat cair sehingga ikatan-ikatan antar molekul zat cair lemah dan mampu melepaskan diri dari permukaan tersebut. Untuk yang terakhir, permukaan diperluas, semakin banyak molekul zat cair mendekati permukaan udara, sehingga zat cair meninggalkan molekul lainnya untuk berubah wujud menjadi molekul gas. Mencair adalah suatu proses peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Contohnya, ada mentega yang dipanaskan hingga menjadi cair, ada juga lilin yang dipanaskan dengan api hingga menjadi cair. Di sini saya akan memberi contoh es batu. Selamat menyaksikan. Konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Konveksi merupakan proses ketika panas dari satu tempat ke tempat lain dipindahkan melalui gerak gas atau zat cair yang mengandung panas itu sendiri secara besar-besaran. Konveksi umumnya terjadi pada fluida atau zat yang dapat mengalir seperti zat cair dan gas. Perpindahan kalor secara konveksi disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Permukaan yang mempunyai muatan panas lebih tinggi akan mengalirkan panasnya ke permukaan yang lebih rendah. Contoh dari perpindahan kalor secara konveksi adalah air yang direbus di dalam panci perlahan akan mendidih seluruhnya, meski yang dipanaskan hanya bagian bawah panci. Menurut Profesor Yohanes Surya dalam buku Suhu dan Termodinamika menjelaskan ada 2 jenis konveksi, yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Konveksi alamiah menurutnya
adalah perpindahan molekul yang terjadi secara alamiah berdasarkan perbedaan massa jenis. Contohnya, terjadi ketika memanaskan air. Massa jenis air lebih kecil sehingga akan mengalir ke atas. Sebaliknya, air yang lebih dingin akan mengalir ke bawah. Pemanasan air seperti ini akan berlangsung terus hingga seluruh air mencapai suhu yang sama. Konveksi paksa. Konveksi paksa terjadi karena terdapat faktor luar seperti tekanan dan perpindahan kalor dilakukan dengan sengaja atau dipaksakan. Pada konveksi ini, fluida berupa cairan atau gas dipaksa untuk bergerak ke tujuan tertentu dengan pemanasan. Misalnya, udara panas dari sebuah pengering rambut atau hair dryer. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Adapun hukumnya yaitu hukum Snellius tentang pembiasan cahaya. Hukum pertama berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan hukum kedua berbunyi, cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Udara memiliki susunan partikel yang lebih renggang, sehingga molekulnya dapat bergerak dengan bebas. Berbeda dengan air, ia memiliki susunan partikel yang lebih padat, sehingga molekulnya tidak mudah bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, udara memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Besar kerapatan optik suatu medium dihubungkan dengan indeks bias. Semakin besar indeks bias suatu medium, artinya semakin besar pula kerapatan optik medium tersebut. Akibatnya, cahaya yang melewati medium dengan indeks bias lebih besar atau tingkat kerapatan yang besar akan memiliki arah belok yang semakin besar pula. Besar kecilnya arah belok cahaya ini diukur dari bidang batas antara dua mediumnya. Lalu, jika suatu medium memiliki kerapatan optik yang kecil, seperti udara misalnya, nah, hal ini berarti berlaku kebalikannya. Medium dengan kerapatan optik yang kecil berarti indeks bias medium tersebut juga kecil. Akibatnya, cahaya yang melewati medium tersebut akan memiliki arah belok yang juga semakin kecil dari bidang batas antara dua medium. Saat cahaya dibiaskan dari udara ke air, cahaya akan merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Air memiliki indeks bias yang lebih besar dari udara, sehingga arah belok cahaya dari bidang batas dua medium juga besar. Oleh karena itu, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Saya Lorenzo Lodemalau dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa mengembun. Peristiwa mengembun adalah perubahan wujud benda yang awalnya berupa gas, kemudian berubah menjadi cairan. Contohnya adalah air es ketika kita masukkan ke dalam gelas, di mana pada bagian gelas luar gelasnya akan nampak titik-titik air. Saya akan mempraktikannya. Pertama-tama kita siapkan setengah air gelas, dan kita tambahkan beberapa sesuatu ke dalam gelas tersebut. Sekarang tinggal kita amati apa yang terjadi.
Nah, di sini kita dapat melihat ada perubahan yang terjadi di dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering, kemudian seperti ini terdapat bintik-bintik air. Nah, di sini kalian tahu nggak sih kenapa ini bisa terjadi? Oke, saya akan menjelaskannya. Ini bisa terjadi karena saat suhu yang dingin dapat menyebabkan gas yang ada di udara berubah wujud menjadi cair. Oke, sekian penjelasan peristiwa mengembun dari saya. Terima kasih. Colokan ini termasuk energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti energi gerak. Contohnya kipas angin. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Cara kerja kipas angin ini, pertama-tama kabel kipas angin dicolokkan pada stop kontak. Kemudian listrik mengalir ke dalam kipas dan menggerakkan dinamo. Dinamo kemudian menggerakkan baling-baling kipas. Tetapi harus dengan dipencet salah satu tombol ini. Dan ia akan mengeluarkan angin yang berembus.